dulu ya untuk presentasi. Ada yang presentasi ya. Mungkin Mbak Maya dulu ya bisa sampaikan dari pertanyaan yang tadi sudah ambil ya. Silakan ya. Jadi ini sudah sekaligus belajar berani. Tampil di kelas. Oke, yuk. Monggo Mbak Maya silakan. Ya. Apa? Yuk. Latihan kita kan ini praktek. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mendapatkan studi kasus pengajar bagaimana memberi solusi bagi siswa yang membutuhkan anggota untuk ponselnya. Ya, yang saya lakukan biasanya seperti ini. Sebentar Mbak Pak, pertanyaannya apakah mereka sudah paham semua? Ya, hanya kita yang paham. Ini sekaligus praktek caranya saling. Berarti tidak langsung jawab sendiri. Ya. Saya kebiasaan itu pengajar ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, ini ada studi kasus ya Bapak Ibu ya, bagaimana memberi solusi bagi siswa yang membutuhkan anggota untuk ponsel. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu semuanya sebagai pengajar, ini siswa atau pengajar Ibu? Jadi siswa-siswa. Siswa-siswa. Dianggap saja para siswa. Lawat ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ya, jadi di sini ada yang sudah buka perintisan atau mungkin ada yang belum, tapi mungkin bisa dapat cerita dari KKS-nya bagaimana waktu mencari jiwa-jiwa. Nah, mungkin ini bisa di-sharingkan. Monggo siapa dulu Bu Gama, mungkin Gama. Silakan Bu. Nah, mencari jiwa. Nah, ya. Masih belum sudah paham semua. Masih di bawah Bang apa? Ya, saya mau memberikan penjelasan yang biasanya monggo, saya kasih kebebasan dulu. Oh iya, Tadi gimana? Makanya gimana? instruksinya Bu Gubernur minta untuk sharing. Untuk sharing kan Bu? Ya, mungkin pertama bagaimana memberi solusi kalau ada siswa yang belum yang membutuhkan anggota untuk ponsel perintisan, maksudnya perintisan ponsel. ya, Karena ini semuanya anggota Bu, ya. anggota. Karena kan targetnya setiap siswa untuk membuka perintisan ponsel, gitu loh maksudnya. Kan itu target kita sebagai pengajar. Yang saya lakukan itu awal-awal saya buka ponsel ya, karena saya juga otodidak. Bukan, ini maksudnya lah, ini masih belum paham. Cari jiwa atau cari jiwa itu mulai dari keluarga kita sendiri dulu. Kalau misalnya berarti ibu ya, sebagai seorang siswa ya, sudah buka perintisan ponsel, sudah berhasil membuka perintisan ponsel sekarang. Ini seandainya siswa itu sudah berhasil, sudah buka perintisan ponsel. Ya. Nah, ini Mbak Maya harus jelaskan. Nah, sudah terus sekarang bisa dibagikan caranya bagaimana untuk membuka perintisan itu? Caranya saya mengajak Keluarga. saya. Oke. Sudah cukup Bu. Ya, karena waktu ya. Terima kasih Bu Gama. Ya, terus gimana Mbak Maya tadi menanggapinya? Ya, tepat yang dilakukan bersama ya. Nah, ini saya juga bagikan untuk solusinya bagi saudara yang akan mencari jiwa. Pertama kan cari jiwa ya, nggak langsung buka ponsel kan nggak ada anggota gitu lah. Cari jiwa, nah cari jiwa caranya gimana? Yuk kita ingat-ingat keluarga kita. Ada yang belum terima keselamatan, nah mungkin itu sasaran kita juga. Atau mungkin ada yang belum gabung ponsel, nah itu. Atau mungkin mereka berbeban berat. Nah, cara untuk pendekatannya mungkin seperti itu. Nah, kemudian kalau saudara sudah, mungkin teman juga sudah ikut gabung ponsel, nggak ada lagi nih target kita untuk cari untuk dijadikan anggota ponsel kita. Mungkin kita bisa waktu ibadah, Bapak Ibu datang ibadah. Nah, kita samperin nih, misalnya sebelah kita datang waktu ibadah kan ya nggak ngobrol itu langsung enggak kan. Kita juga nunggu, mungkin sebelum kita datang ibadah, ya kita ada waktu kan, kita deketi, kita ajak ngobrol.
namanya siapa, kenalan seperti itu. Kayak kemarin hari Minggu saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, hanya sopan gitu kan. Sudah gabung komsel atau belum? Nah seperti itu. Kalau sudah kalau belum gabung komsel, kita tulis namanya, kita tulis nomor teleponnya. Nah usianya berapa, mungkin sudah berkeluarga atau belum? Nah seperti itu. Ya, bukan PDKT ya Bapak Ibu. Itu. Nah, ya, ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya itu apa namanya tips dari saya. Nah jadi untuk mencari jiwa saya bagikan seperti itu ke siswa-siswa, ke calon KKS supaya mereka juga ikut mengikuti apa yang saya lakukan seperti itu. Ya, Terima kasih. luar biasa. Ya, sekarang Mary. Ya, presentasi ya. Oke, luar biasa. Ada pertanyaan apa? Yuk. Shalom teman-teman, sahabat studi kasus pengajarnya. Bagaimana tips mengajar yang membuat peserta bisa dengan mudah menangkap maksud yang disampaikan? Selama ini saya berkat sharing di Wimango di Youth and Teens. Itu yang saya ajarkan bisa benar-benar dalam bedah Alkitab istilahnya. Jadi saya ada satu ayat, itu saya bedah, saya renungkan, saya berdoa sama Tuhan. Saya di atas kapal saja Raja Wali. Saya bayangkan ketika naik ini, saya Raja Wali. Terus saya bedah lagi karakter Raja Wali itu seperti apa? Oh ternyata dia bisa terbang tinggi di atas badai. Jadi luar biasa. Karakternya dia kalau membesar di atas gunung batu yang tinggi. Jadi dahsyatnya ketika di atas sayap Raja Wali itu seperti itu. Jadi berusaha sampaikan firman Tuhan itu kita benar-benar renungkan, berbeda dan sampaikan. Dan biasanya saya ajak interaksi. Jadi anak-anak mudanya ada mungkin contoh 2 orang maju itu untuk ilustrasi. Jadi visual ya, kalau cuma 1 orang aja bisa ngantuk, bosan kalau anak-anak muda nggak bisa lama-lama. Tapi kalau interaksi, tanya jawab, kemudian disuruh diajak berpikir, itu mereka akan bisa nangkep dan itu masuk dalam memori mereka. Ya. Sekarang video. Ya. Kan kita nambah ya pengetahuan ya. Ya. Benar-benar kita go. Ya. Shalom. Oke, shalom. Luar biasa. Kaget sampai Ini ada satu pertanyaan studi kasus. Sebenarnya sudah sangat dijelasin sama Bu Gubernur tadi. Jadi kalau sampai ada yang nggak tahu, harus dibeliin kopi. Pertanyaan, bagaimana tips mengajar yang berkesan, tidak bertele-tele atau membosankan? Nah, sebenarnya Bu, ini sangat menarik bagi aku. Karena kita kan diajarkan ngasih ilustrasi, ngasih cerita, ajak diskusi pertanyaan. Tapi jujur saya itu orangnya itu gampangan tuh, karena takut kalau ditanyain. Sekarang bayangkan, kita kan ngajar murid-murid calon KKS kan jam 11.30, ya kan, jam 1, waduh, itu jam-jam ngantuk. Apalagi kalau jam 1 setelah makan siang di kantin BPK, wah enak-enak, kenyang pol, ngantuk pol. Jadi kadang kalau saya gitu, saya dengerin cerita, itu malah semakin ngantuk. Kalau dikasih pertanyaan, saya kaget emang, tapi jadi panik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, caranya terus gimana biar nggak bertele-tele atau membosankan? Ayo, ajak interaksi ya. Ajak interaksinya untuk berdiskusi atau dikasih pertanyaan atau diminta untuk sharing atau cara lain. Bisa dikasih pertanyaan sesuai materi, bisa juga diajak sharing. Luar biasa. Itu bagus. Baik, kita ada pertanyaan. Biasanya murid itu ngantuk kalau dengerin cerita. Tapi setiap orang itu senang untuk bercerita. Nah, ya kan? Jadi kalau mereka bisa menghubungkan pelajaran dengan apa yang sudah mereka alami, itu mereka selain memahami, mereka juga jadi semakin semangat, senang, dihargai, didengarkan ya. Nah, caranya banyak sekali, bisa kita sambil bercanda, diajakin untuk ya seperti ini ya. Kayak gini ya.
coklat, apalagi kalau yang ngajar Bu Guntur. Ya. Gitu aja palingnya. Tambah tertawa lagi. Ya, sekarang Pak Dwi. Luar biasa ini. Bapak suntian ya, bapak suntian. Ini medis ya bapaknya. Baik. Selamat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Nah, studi kasus yang saya dapatkan di sana, di sini ya, seringnya di sana tempat lahir, di sini tempat kita belajar. Ya, bagaimana caranya mengatasi dan menghadapi para siswa kita yang kurang antusias? Ini sudah betul sekali. Itu solusi yang paling utama. Pasti kita berikan suntikan yang membuat siswa kita akan semakin antusias. Suntikan itu suntikan yang seperti apa ya? Oke. Sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang sering kita temui saat kita mengajar para calon KKS, mereka tidak antusias. Ya, banyak sekali kita temukan seperti itu. Tadi disampaikan Mas Gideon, ya Mas Gi, ya. Kalau siswa kita ajar kadang malah tambah ingin ngabubukan seperti itu, karena tidak ada antusias, belum ada antusias, semangat yang menyala-nyala seperti yang dicobakan oleh Bu Guntur tadi ya, untuk para pengajar yang luar biasa. Kira-kira ada yang punya pemikiran atau pendapat? Disuntik lagi. Kadang-kadang mungkin ada permasalahan. Betul sekali, luar biasa ya. Nah, tapi sebelum kita dekati, kita namanya pengajar itu sebagai seorang guru, yang artinya selain digugu dan ditiru, kita juga harus gugu dan niru. Artinya kita meneladani dulu dari atasan-atasan kita. Kalau hidup kita menyala-nyala, ya kita harus bisa menyala-nyala, memberikan semangat kepada siswa. Ya, jadi kita harus meneladani dulu untuk kita boleh memberikan teladan, memberikan semangat bagi para siswa kita. Kemudian setelah itu baru kita cari kenapa kok ini nggak antusias? Apa karena jadi calon KKS disuruh oleh KKS di atasnya? Atau karena terpaksa? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Nah, kita cari penyebabnya. Setelah itu kita bisa melakukan pendekatan PDKT seperti Mbak Maya tadi ya. PDKT kita lakukan PDKT pada siswa kita. Kalau kita sudah tahu, kita bisa memberikan dorongan motivasi sehingga siswa kita akan lebih menyala-nyala, lebih semangat dan antusias. Hubungan relasi dengan hubungan dengan siswa ya Pak ya. Salah satu, yes betul. Salah satu bagian yang kita kita cari ya, supaya kita tahu kenapa kok tidak antusias. Kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita bisa mendorong, memotivasi untuk lebih antusias. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini contoh-contoh pengajar kita yang handal ya. Jadi tanpa disadari, wah ini sudah praktek semua toh. Ini salah satu metode saya hari ini seperti itu. Dari sini kita bisa ngerti ya bagaimana pengajar-pengajar kita super. Ayo sekarang sampai yang berusaha. Dapat apa berusaha? Ajar S1. Ya, yuk. Luar biasa ini pengajar-pengajar. Terima kasih Bu. Ya, shalom semuanya. Jadi tadi saya mengambil studi kasus pengajar bagaimana mengarahkan siswa yang pasif, diam terus, tidak bersemangat dan kurang partisipasi sehingga kelas terasa garing dan bosan. Kira-kira kalau dari Bapak Ibu
kita menghadapi siswa atau peserta yang seperti ini, kira-kira gimana? Ajak makan sate. Bisa silent gitu ya, diem. Iya, jadi tidak respon, diem aja. Kira-kira gimana? Disupport. Wow. Dengan sate kambing. Apakah pernah seperti itu, Bu? Pernah. Gitu. Iya. Oh, ya. Luar biasa. Pas ulang tahun. Ada surprise. Terusnya akhirnya mau buka konser. Oke, luar biasa ya. Berarti kita sudah mau bayar harga seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi kalau selama ini saya dipercaya untuk membina terkhusus metode kelompok sel yang saya bagikan. Di sini puji Tuhan ya, di materi ini kan banyak praktek ya. Jadi selama ini ya memang hampir tidak ada siswa itu yang diam terus atau mungkin dia cuek atau mungkin pasif seperti itu, tidak ada, puji Tuhan. Karena di awal sebelum kelas dimulai itu saya biasanya menyapa mereka satu persatu seperti itu. Saya menyapa mereka, saya mencoba bangun hubungan. Selama ini apakah sudah buka proposal atau gimana, atau aktif proposal dan sebagainya seperti itu. Jadi saat saya membagikan materi di dalam kelas terus untuk praktek 4S ini, puji Tuhan ya mereka respon seperti itu. Jadi saya akan tunjuk mereka satu persatu untuk praktek bagaimana S1, S2, S3, S4. Kemudian setelah itu 4M khusus Bu. Kalau untuk 4M kan memang kita diajarkan untuk bagaimana ketika kita terjun langsung di lingkungan kita itu untuk bagaimana kita menyelamatkan seperti itu ya. Caranya bagaimana kalau menghadapi seseorang yang mungkin belum diselamatkan atau mungkin ada di dalam persoalan yang besar. Jadi mereka tidak keberatan juga ada. Iya betul, iya betul. Jadi mereka akan saya langsung maju untuk praktek itu S2 Iya. Apakah sudah cukup waktu? Ya nggak full Bu. Seumpama untuk ujian itu ya untuk S yang 1 itu saya akan suruh mereka, tidak semua siswa untuk praktek, tapi hanya perwakilan 1-2 seperti itu. Ya, Terima kasih. Terima kasih ya yang para siswa. Kemudian yang belum Pak Tomo. Ambilnya tangan ya dari karangannya. Ya, silakan Pak Tomo. Monggo. Ya. Silakan ya. Salam Bapak Ibu. Halo. Semangat. Saya kebetulan pada malam hari ini saya dapat materi bagaimana kalau peserta sudah mulai gelisah, tenang, konsen dan sore. Itu pasti lapar. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Stressin. Biasa. Ini ya. Ya, bagus sekali. Saya yakin kalau kita lakukan seperti itu juga akan menambah semangat dari para peserta calon AKS. Dan saya mau memberikan solusi ya. Ada 3 hal yang dapat saya lakukan di sini. Yang pertama, kita harus menguasai materi. Ya. Menguasai materi penting sekali. Sehingga di saat kita menyampaikan kepada calon KKS, mereka mudah menerima. Yang kedua, kalau kita menguasai materi, kita tidak akan berbelok ke kanan ke kiri. Terus di samping menguasai materi, kita juga harus menguasai waktu. Ya. Karena sekarang di dalam mengajar calon KKS itu pasti ada waktu, baik online maupun onsite. Karena saya dulu pernah di STT itu masih materinya masih ada, tiba-tiba tersusul dengan pengajaran yang lain.
jiwa timbul ini sampai keringat keluar sampai. Nah ini penting sekali. Jadi yang pertama kita kuasai materi dan waktu. Bahkan jangan sampai waktunya terlalu lama, itu juga akan membuat para KKS nanti bosan dan Terus yang kedua, koreksi diri. Saat mengajar kita harus mengoreksi diri. Apakah yang membuat boleh ini tenaga kita waktu menyampaikan terlalu semangat terus seperti itu? Kadang-kadang kalau kita terlalu semangat, calon KKS juga pasti semangat. Koreksi diri, kalau terlalu semangat ya kita mulai turun kasih. Turun. Terus begitu juga kalau kita terlalu datar. Ngantuk. Jadi juga bosan, ngantuk. Sana. Cara menaikkan ya, contohnya memberi satu pertanyaan kepada peserta yang misalnya sudah mulai ngantuk, kasih pertanyaan kejutan di situ. Saya yakin mungkin yang lain akan jangan-jangan saya nanti juga dikasih pertanyaan agar ikut semangat. Dan terakhir, kehilangan materi yang disampaikan. Saya dulu pernah ya, tapi ini bukan mengajar. Dulu waktu KKS saja, tiba-tiba waktu penyampaian atau pelayanan saya waktu menyampaikan untuk firman. Akhirnya saya mengajak seluruh anggota, ayo kita pujian. Mereka pujian, saya berdoa sama Tuhan. Aku gak mau dipermainkan. Akhirnya saya selesai. Akhirnya benar. Setelah pujian selesai, saya juga selesai ilmunya. Bisa melanjutkan lagi. Banyak pergi ya Pak ya. Dan yang terakhir kreatif. Ingat ini sekarang. Kreatif loh. Yang terakhir kita harus kreatif melihat. Contohnya ya, saya paling senang kalau ngajar di rumah-rumah. Saya melihat ada anggota calon KKS yang mulai ngatur-ngatur. Itu ada minuman dan kita kasih waktu lagi ya kreatifnya. Bukan kita kasih minum sambilan. Tapi dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nanti di saat mulai segar lagi. Terus bisa juga ya kalau di STT kan nggak ada minuman seperti itu. Ya kita bisa dilatih seperti saran Bugama tadi, ada pujian yang bersemangat itu sampai goyang-goyang, kita mulai lagi dengan semangat. Mungkin ini yang bisa saya. Biasa ya, pengajar yang ada. Sekarang yang berikutnya Pak Nugroho. Ini seorang motivator loh Bapak Ibu ya Pak Nugroho ini. Monggo, serat. Luar biasa pengajar kita. Salam Bapak Ibu. Mana semangatmu? Semangat. Inspirasi ya bagaimana menghadapi siswa yang ngeyel, membantah atau menyerang pelajaran kita. Ada yang memberikan saran. Ya, saya pernah Bapak Ibu ya baik di dalam mengajar maupun di dalam dunia sekuler ya, karena saya di bidang SDM itu biasanya banyak karyawan itu yang membantah. Ya. Yang pertama saya pertama harus menguasai
materi terlebih dahulu yang akan saya sampaikan ya baik di dalam pengajaran maupun di dalam ketika bekerja di sekuler. Kemudian yang kedua saya memberikan ilustrasi-ilustrasi ya. Ketika ilustrasi itu mereka masih menyerang ya, masih membantah, itu satu kunci yang saya sampaikan adalah saya memberikan umpan balik ya. Itu mesti saya terapkan jika aku menjadi itu salah satu kunci mereka tidak akan bisa membantah Bapak Ibu ya. Jadi contoh Mbak, begini kan di dalam dunia sekuler, wah jadi bos itu enak kan kita berikan aturan A, B, C, D, E itu, tetapi mereka membantah, Pak itu kan hanya ngomong kosong Pak, jadi bos itu enak. Sekarang saya kembalikan, kamu kalau jadi bos gimana? Kalau mau gajian, kira-kira mikir enggak menyiapkan uangnya dan sebagainya. Nah, itu juga saya terapkan ketika juga mengajar di modul 8 juga seperti itu. Saya kembalikan umpan balik sehingga siswa yang membantah itu akhirnya bisa menerima kebenaran yang kita ajarkan. Itu Bapak Ibu. Luar biasa itu. Sekarang Pak Yeremia. Langsung nyambut. Ini studi kasusnya luar biasa ya. Studi kasusnya ini ada 2 Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan ini tentang ide, metode apa saja supaya menghasilkan latihan yang menarik ya, semua luar biasa ya. Saya banyak belajar, saya junior di sini nih. Ya, ini luar biasa semua, banyak pendapat masukan yang luar biasa. Nah yang kedua metode kasusnya ini yang mengubah hati siswa agar mau menjadi KKS. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian caranya bagaimana? Supaya saat kita menyampaikan pada siswa itu siswa itu enggak makso atau terpaksa, merasa terpaksa. Kayak ini ya jadi KKS. Gimana menurut? Kalau aku sih cerita pengalaman pribadi. Gimana? Itu aja. Pengalaman pribadi. Oke. Masuk di akal dengan metode pengalaman pribadi kita menjadi seorang KKS. Nah, kalau saya pribadi saya punya tadi dapat kita cara permainan. Nah, saat kita menyiapkan contoh kita materi ya tadi benar semua Bu Guntur juga menyampaikan tentang menguasai materi ya. Contoh materi aku menjadi KKS ya atau ketua kelompok sel. Nah, kita bikin permainan yang sekiranya permainan itu bisa melambangkan, oh seperti ini sih KKS, oh seperti ini sih kalau umpamanya kita nggak jadi KKS, oh seperti ini sih kita hanya diam berpangku tangan, hanya mendengarkan saat ada KKS yang ada di depan. Nah, itu bisa banyak metode yang sebetulnya tentang cerita pribadi ya, tentang game tadi supaya membuka alasan, cara berpikir, membuka pola pikir kita. Kadang orang itu paling suka dibuka pola pikir, tapi tergantung siswanya mau menerima atau enggak. Gitu. Karena kalau kita buka metode pola pikir itu tadi kayak Pak Nugroho tentang SDM ya, SDM kan pasti beda-beda. Nah itu tadi sudah disampaikan Pak Nugroho tentang membuka pola. Saja Bu. Paksa ya. Oke, gimana? Pak Didit. Ya. Luar biasa ini ya. Ini seperti Pak Yeremia ya. Bagaimana memotivasi siswa yang merasa belum siap menjadi. Jadi saya bisa kupas. Ya, di sini ya.
Enggak Bu, tapi juga saya akan saksikan juga pengalaman pribadi saya ya. Dulu saya juga tidak mau jadi KKS ya. Tetapi Tuhan biasa yang sama, Tuhan sudah memilih. Tuhan pasti melengkapi. Ya, amin. Ada ini karena kita namaikan kuasa Tuhan itu terjadi. Yang di sini ya, saya mau sampaikan bagaimana motivasi siswa ya yang belum siap menjadi KKS. Padahal kita sudah mengajar ya dari materi yang pertama, kedua, praktek ya sampai ujian praktek, tetapi akhirnya mereka tidak siap. Ini kasusnya bagaimana cara kita memotivasi. Yang pertama, saya pakai kesaksian saya. Bagaimana saya menjadi KKS. Ya, nah di situ kita memotivasi, malah justru dari Bapak Ibu yang belum bisa apa-apa. Ketika Bapak Ibu mau dipakai Tuhan, siapkan hati dan nanti Tuhan lihatlah. Ya, Bapak Ibu saksikan di sini, ya, saya bisa berdiri di sini, semangat aku berani. Saya mau dipakai Tuhan. Itu ya kesaksian saya, betul. Jadi luar biasa. Jadi kita bisa menjadi amin. Ya, bersama Tuhan pasti. Jangan ngomong justru jadi akibat. Di Instagram itu kan, oh enggak, kalau mau jadi KKS rugi dong. Terima kasih sudah tadi. Sebenarnya ya, pengajar-pengajar dari kita tidak ngantuk. Ya, ini kalian semua sudah praktek luar biasa. Sekarang aku luar biasa. Terima kasih yang kita. Shalom semuanya. Luar biasa semangatnya ya. Hari ini saya dapat satu studi kasus bagaimana cara menjaga konsentrasi dan motivasi siswa kalian KKS usia youth. Ya, khusus usia youth. Saya tahu semua di sini masih anak muda kan? Luar biasa. Ayo masih anak muda boleh pakai tangan. Iya, bagus. Ini caranya jaga konsentrasi Bapak Ibu. Ya, cara jaga konsentrasi adalah dengan banyaknya aktivitas interaksi. Tapi sebenarnya kuncinya satu kalau dia anak muda. Kuncinya adalah hubungan. Ya, relationship. Anak muda itu kalau sudah percaya sama seseorang, dia akan dengarkan apapun yang dikatakan. Ya, makanya yang terjadi adalah mereka percaya sama temannya, sehingga yang terjadi temannya kalau kasih nasihat yang salah, mereka pun percaya. Ya. Nah, makanya itu sebenarnya yang paling penting adalah kita terus harus jaga hubungan, punya koneksi dengan mereka di luar kelas kita mengajar. Bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita tanya kehidupan mereka, apa yang sedang mereka alami, apa kesulitan mereka, hari-hari ini permasalahan mereka itu apa. Jadi ketika kita mengajar mereka dalam kelas pelatihan KKS, anggap itu sebagai momen konsel kita sama mereka. Jadi jangan anggap itu sebagai kelas mengajar saja. Kalau kita sudah punya hubungan itu, memotivasi itu akan mudah, jauh lebih mudah. Maka dari itu kunci pertama hubungan. Tapi terkadang kita terbatas oleh yang namanya jadwal. Ya, terkadang kita terbatas. Oh, ketemunya sama anak ini cuma sekali atau cuma 2 kali. Lalu bagaimana caranya? Yang kedua, karakteristik anak muda adalah suka tantangan. Itu karakteristik anak muda, suka tantangan. Nah, maka dari itu mereka suka main game, betul? Ya, suka main game. Karena game itu tantangan yang kalau mereka berhasil menyelesaikannya, mereka dapat satu reward. Ya kan? Oh, itu jadi satu kebanggaan. Nah, hari ini apakah menjadi KKS mereka melihat itu sebagai satu tantangan yang akan datangkan reward sama mereka, yang akan datangkan benefit dalam kehidupan mereka. Jadi apakah menjadi KKS itu benar-benar membawa mereka mengenal Tuhan,
benar-benar membawa mereka menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita bisa bawa mereka ke posisi itu, ya, bahwa semua metode yang tadi kita bahas itu yang akan terus membangkitkan mereka, motivasi mereka ada, ya konsentrasi mereka akan tetap terjaga sama kita. Karena mereka mulai melihat, oh ternyata penting, ternyata penting sekali untuk aku bisa menjadi kakak. Nah itu saja dari saya, terima kasih. Semua kalau jago muda semua. Ingat umur. Semangat. Kita selesaikan ya. Ya, jadi kita bisa dapat Gimana? Gimana snacknya? Ibu saudara. Ya, jangan khawatir setelah ini nanti ada snack. Kita selesaikan ya. Ayo, pertanyaannya. Sampai lagi. Ibu ini maaf, saya belum narasi itu. Bagaimana? Mengatasi siswa yang hobinya selalu terlambat dari kelas Fatimah. Makan minum selama training. Tidak ada Bu. Tidak ada. Selama ini saya bantu nggak bayar nggak ada. Misalnya kalau kalau ada ya kita beri nasihat, kita ajak ngobrol gitu Bu. Nah untuk yang ini makan dan minum selama training, puji Tuhan juga nggak ada ini. Kalau yang masak saya kok makan sama minum, kebetulan saya sendiri. Seandainya saya nggak jajan lagi. Enggak Bu, ya setelah saya tanya, saya nasihati, saya ngobrol apa, ada apa seperti itu Ibu. Oke, ya 2 kali kan ya, ya, nggak ada Bu, puji Tuhan baik-baik semua. Atau Bu. Yang bisa Oke, shalom semua, shalom. Kalau saya gampang sih studi kasus bagaimana mengatasi saat mengajar peserta kehilangan konsentrasi. Misalnya asik main ponsel, nah, atau ngobrol sendiri dengan temannya. Oh, ya udah tiba-tiba ya kalau saya pernah sih saya ngajar youth, mereka tuh asik ngobrol dulu atau yang pertama introspeksi. Iya, apa aku kurangnya cara menyampaikannya, mungkin kurang banter atau kurang apa gitu, atau terlalu banter atau seperti itu. Terus satu-satunya cara ya udah saya cium dulu. Ya enggak. Ya udah terus saya bilang ayo coba jangan ini masih halus. Handphonenya ditaruh dulu di tas. Oh ini jawab mami katanya gitu. Padahal jomblo. Tapi ya memang tidak gampang untuk membawa suasana. Jadi tergantung bagaimana caranya untuk kita memberi materi, menyampaikan materi itu, termasuk gestur kita, intonasi kita bicara itu paling tidak akan membuat mereka itu fokus. Jadi intinya adalah bagaimana membuat mereka itu fokus, tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan, sehingga mereka untuk pegang handphone aja nggak sama. Itu sih. Terima kasih. Tentunya yang betul Pak Cornelius ya. Yuk kita selesaikan ya. Menarik ya, menarik semua, luar biasa. Ilmu ya. Yuk, monggo.
Salam. Ini kasusnya beda ya. Dari tadi semua siswanya, sekarang pengajarnya. Bagaimana dari salah satu action menangani situasi juga pengajar mengalami keterlambatan sama kayak saya tadi. Kalau datang mengajar karena teknis, misal ban bocor, ketilang atau masalah rumah tangga. Ini sebenarnya ada dua ya. Yang pertama dari yang pihak yang terlambat. Kita harus koordinasi sama setiap pengajar itu ada koordinatornya. Jadi harus koordinasi sama koordinatornya. Kita harus dari dulu kalau kita terlambat ya kita segera untuk mengkoordinasi sama koordinatornya bahwa ada masalah seperti ini karena masalah ban bocor, ketilang nggak ada yang tahu, musibah kita nggak ada yang tahu. Jadi sebisa mungkin kita harus memiliki rasa tanggung jawab dulu. Saat ini saya bertanggung jawab untuk hari ini untuk mengajar. Kalau ada masalah seperti ini ya kita harus koordinasi dulu sama koordinatornya supaya koordinatornya juga sudah mempersiapkan atau mempunyai plan lain. Nah di sini yang kedua, setiap koordinatornya dan juga para pengajar harus ada rasa kompakan dulu. Jadi ketika ada situasi seperti ini, pengajar yang lain yang bisa ready. Dan juga untuk yang terlambat tadi siap untuk disidangkan hari. Kalau disanksi juga nggak apa-apa. Jadi siap untuk disidangkan hari. Jadi ada dua tadi ya. Yang jelas kita harus koordinasinya. Jadi setiap pengajar harus kalau ini kan kita kenal. Sebelumnya siapa namanya? Pak Dwi yang mana ya? Pas Pak Video yang mana ya? Dan kalau kita sudah ada pertemuan seperti ini bagus karena kita bisa saling kenal, bisa saling tahu. Jadi saling kompak lagi kalau ada situasi seperti ini Pengganti. ada penggantinya dengan kekompakan kita. Seperti ini. Lydia ya. Siapa? Setelah itu Matthew. Ya, Matthew. Siap. Bu, tapi mau nambahin satu tadi tentang pengajar. Penting untuk kita prepare waktu lebih awal sih. Ya, supaya pepet. Ya, Pepet. ya. Oke. Semangat. Semoga bisa semua ya. Lama sekali mengajar ya. Kalau saya sudah lama sekali nggak mengajar, tapi saya nggak tahu bagaimana saya menjawab. Kalau saya di sini kita saling support. Ketika saya dikasih pengajar bagaimana cara membuka satu peserta sok agar mau menjadi KS. Biasanya yang sudah belajar sok itu malas menjadi KS karena nggak tahu dari mana. Sehingga itu pendapat Bu kalau jadi KS itu meskipun saya sudah belajar sok malas kan karena banyak tanggung jawabnya, banyak diutami gitu dan sebagai banyak sekali alasannya ya. Tapi saya selalu mengajar mereka, yuk kita bagi untuk melayani dan lagi. Kenapa belajar sok mau, tapi kenapa dari KKS nggak mau? Tujuannya apa? Kita belajar sok kan untuk melayani Tuhan. Saya ceritakan pesan siapa juga tentang bagaimana saya menjadi KKS itu. Tapi saya juga belajar sok dunia. Ya, jadi sudah lama sekali yang pekat. Dan saya perlu upgrade ya, perlu upgrade saya dulu aja Pak Budi, Pak Obaja, Pak Buntut belum ada waktu ya. Tapi saya bersyukur kalau saya didorong lagi dengan Buntut untuk mengajar. Jadi saya stres sekali kalau pada waktu mengajar SOP itu untuk jadi KKS itu mas. Padahal saya kan anaknya Buntut harus mendorong untuk menjadi KKS. Karena tujuan kita di Departemen Komsel memang mendorong semua menjadi KKS. Pak Obaja pada waktu semua harus jadi KKS. Saya sendiri dari KKS sama sekali nggak tahu apa, nggak pernah diajari seperti ini. Tapi kita bersyukur sekali. Sekarang ini kita diajari ya, ada banyak seperti itu dan sebagainya. Kalau saya dulu nggak ada yang ngajar sama sekali. Jadi guru dia harus bagaimana nggak tahu saya. Ya itu yang terjadi dan saya sekarang bersyukur sekali dengan adanya dengan adanya
diadakan ini training ini ya luar biasa. Jadi membuat saya harus belajar. Saya harus belajar dari bapak ibu dan pokoknya ini kan saya selalu dorong. Kalau aku belajar kok banyak firman Tuhan yang diketahui, ayo kita belajar melayani Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Jadi saya dapat studi kasus Bapak Ibu, bagaimana mengelola kelas agar kondusif jika ditemukan ada siswa yang saling debat. Ini kayak saya zaman sekolah di Nah, buat kita bisa menangani kondisi yang nggak kondusif, siswa yang sering debat, kita harus sadar Bapak Ibu kalau kita ini seorang pengajar dan kita itu punya kuasa, kita punya otoritas buat menenangi mereka. Saya tuh suka banget nonton sepak bola Bapak Ibu. Waktu itu ada pertandingan Liga Inggris. Saya jadi yang ngambil bola itu loh, bukan saya. Saya bukan saya. Iya. Nah, waktu itu lagi sepak bola, timnya kalah 2-0. Terus akhirnya di pergantian babak itu kipernya dan para pemainnya saling salah-salahan. Gara-gara kamu kebobolan, kipernya pun rasa kamu udah melakukan semua gara-gara kamu jadi kebobolan, jadi kalah timnya. Tapi terus di situ pelatihnya datang dan dia bilang gak ada yang salah, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kita semua satu tim, kita tanggung bareng-bareng. Dan kita harus jadi seperti pelatih itu teman-teman, Bapak Ibu. Teman-teman. Saya masih kecil. Bagiannya besar. Nah, kita harus sadar kalau kita itu punya otoritas, Bapak Ibu. Jadi ketika ada yang berdebat, kita boleh untuk menengahi dulu, maksudnya disuruh stop berdebat dulu. Setelah selesai baru kita ketemu lagi bertiga, kita luruskan supaya jangan sampai mereka pulang dengan kepahitan masing-masing, dengan rasa jaga masing-masing juga. Jadi setelah selesai kita memang harus korbankan waktu lebih lagi buat meluruskan, buat didamaikan, karena yaitu kita makanya kita jadi pengajar yang excellent. Jadi ketika ada masalah-masalah pun kita juga bisa memberikan solusi yang excellent. Ya, studi kasus saya hari ini untuk pengajar Bu. Ini jadi bagaimana pengajar bisa mengelola waktu mengajar yang terbatas, namun harus mengcover semua materi. Nah, yaitu misalnya 3 bab 1,5 jam tok. Nah, atau bahkan 3 bab 1 jam. Jangan 5 bab tok. Oke, luar biasa ya ini. Ya, yang intinya seperti ini. Yang pertama ada 2 ya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dari sisi waktu. Misalnya biasanya saya kalau akan ngajar saya nanya dulu atau lihat jadwalnya saya berapa jam nih dikasih waktu. Ini yang pertama masalah waktu ya. Nah di situ saya akan breakdown. Misalnya dapatlah 3 bab dalam waktu 1,5 jam, berarti 1,5 jam saya bagi 3. Berarti 1 bab 30 menit. Nah itu hanya kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama dari sisi waktu akan saya breakdown. Misalnya juga 3 bab ternyata 1 jam. Nah berarti 1 jam itu kan 60 menit. 60 menit saya bagi 3. Berarti kurang lebih 1 babnya 20 menit. Nah itu dari sisi waktu ya. Kemudian yang kedua dari sisi penyampaian materi. Nah, untuk sisi penyampaian materi itu yang akan saya lakukan adalah saya membaca babnya itu dulu. Saya mengambil garis besarnya dulu, garis utama atau poin-poin utama. Misal, tadi karena saya sengaja cek juga. Di situ pelajaran tentang materi siapakah KKS. Nah, di situ kan ada 3 poin besar ya. Di situ ada siapakah KKS,
mengapa setiap orang jadi KKS dan tugas dan tanggung jawab KKS. Nah itu dulu. Saya ambil poin besarnya dulu, baru kemudian kita sampaikan sesuai dengan waktu yang ada. Segitu. Terima kasih. Oke, selesai. Ya. Sama ya. Tinggal siapa lagi? Balik ya. Masih semangat. Luar biasa ya. Kasus mengenai bagaimana mengatasi siswa yang tidak juga kunjung membuka komputer perintisan. Nah, ini seperti Pak Dirinya tadi. Ya, karena saya lihat di Instagram promo ya. Rugi dong. Kita ada ya. Nah, saya dan saya lakukan karena dari dalam ada yang kemarin itu baik di DFT maupun di kemarin saya belajar itu disupport, itu menyemangati. Nah, saya bekerja sama dengan kakak di atasnya juga saya japri jadinya waktu di luar jam mengajar. Jadi di luar jam waktu mengajar. Jadi saya usahakan ada waktu tersendiri untuk approach pendekatan supaya sampai mau membuka konser perintisan itu banyak yang sukses. Puji Tuhan. Ya padahal itu di global ya di TFT itu buka konser belum. Oh ya Pak. Oh dari Bali akhirnya semangat sekarang. Oh kirim status ke saya itu saya buka konser. Dan itu harus betul-betul nyata. Goalnya harus buka konser. Terima kasih tentu saja mendoakan. Saya mendoakan. Saya dapat hikmat dari Tuhan. Makanya muridnya kok sukses ya karena orang Tuhan. Saya harus puasa, saya harus berdoa, berjuang bagi diri saya itu suatu tanggung jawab besar kalau tidak gagal. Jadi saya itu merasa beban. Beban kalau muridnya gagal, saya susah, saya sedih, saya tanya sama Tuhan. Kalau muridnya pintar-pintar, sekolah bisa senang, saya bangga. Sekian, terima kasih. Silakan, tinggal satu ya Bu Menteri, yang apa dia? Yuk, monggo. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan saya bersama dengan cara mengatasi. Oh Pak ya Bu. Jadi bagaimana cara mengatasi siswa yang suka bermain HP atau WhatsApp dengan alasan melihat materi? Oh, itu ya. Hampir sama. Ini alasannya materi. Ya, yang pertama saya interogasi ibu gimana saya kurang menarik, gimana cara mengajar kita kalau kita menyampaikan materi kita kurang menarik, kemudian saya kasih umpan garis pertanyaan sehingga dia memperhatikan. Kemudian apa yang jadi permasalahan kok cuma lihat gitu misalnya mungkin ada permasalahan sehingga mereka menjadi fokus. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya. Monggo dia. Namanya nih. Ya. Iya. Shalom anak-anakku yang luar biasa. Saya ini ambil ini yang terakhir. Jadi nggak ada yang milih. Bertanya ini kenapa nggak ada yang milih ya? Karena gini, studi kasusnya adalah studi kasus mengajar ya. Bagaimana mengatasi kendala siswa yang susah sinyal saat mengikuti pelatihan online? Apakah susah, teman-teman? Kok nggak ada yang mau ambil? Atau jangan-jangan, wah apa mau pergi susah sinyal? Oke. Jadi ada beberapa solusi teman-teman. Yang pertama, waktu online kita tahu kan
siswa-siswa kita kok perempet kok mati. Oke. Setelah itu nggak balik lagi, kita catat nih. Ini nggak balik. Dicatat, kita telepon. Setelah mengajar online selesai kita telepon. Kenapa kok nggak ikut lagi? Jawabannya ada dua pasti. Memang susah, terus kedua kuota habis. Jelas, masalah cuma masalah itu saja. Yang berikutnya adalah di tempat mereka itu memang susah sinyal. Nah, itu kita bisa jadi berkat, teman-teman. Jadi berkat gimana? Kita tanya, provider di sana yang paling kenceng apa? Saya kartu saya cuma Indosat Kak. Yang kenceng itu Telkomsel. Nah, terus masalahnya bukan hanya kita memberi, tapi kita memberi misal ya, minggu itu pelatihan online. Kita belinya Sabtu atau paginya. Jangan aku nggak punya pulsa Kak buat beli. Oke, tak beli. Ya habis minggu depannya. Nanti alasannya itu lagi. Jadi kalau jelas kita harus jadi berkat, kita membelinya Hamin 1 atau di PPR 5. Dari saya itu. Sampai karena kita akan closing ya. Yang terakhir gimana? Semua sudah dijawab lewat dari segi kasus ya. Materi yang saya sampaikan ya. Saya tidak usah Para pengajar yang luar biasa, saya mendapatkan studi kasus tentang pengajar. Mengapa dalam proses pembelajaran sangat penting pengajar melakukan evaluasi? Mengajar. Kalau menurut Bapak Ibu, saya butuh yang laki-laki di belakang. Menurut Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ya, karena Bapak dia umat negara Pak Dwi saya tanya. Menurut Pak Dwi, kan sudah lumayan lama mengajar. Menurut Pak Dwi, perlu nggak sih kita melakukan evaluasi? Sangat perlu. Mengapa? Karena dengan adanya evaluasi kita bisa tahu kualitas diri kita. Pertama, yang kedua kita juga bisa mengerti apakah materi yang kita sampaikan itu diterima oleh siswa kita. Kemudian berikutnya dengan adanya evaluasi kita bisa membuat program berikutnya untuk peningkatan kualitas cara kita mengajar. Bentuk evaluasi menurut kita tuh yang seperti apa? Kok aku ya? Satu bisa tanya langsung ke siapa yang kita ajar, itu bagaimana menurut mereka ya untuk siswa. Karena mereka adalah orang yang paling jujur harusnya sama kita. Gitu. Kalau mereka paling jujur ya berarti kita bisa evaluasi sebaik mungkin tentang level kita di mana, kita tahu goal kita akhirnya ada di mana. Oke. Bagus. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan, Ibu yang di depan-depan ini yang cantik-cantik. Cantik itu ya? Yang cantik. Menurut ibu-ibu yang di depan ini, evaluasi itu yang seperti apa? Satu kata saja. Ayo Bu. Masukan membangun. Ya betul. Nanti kalau kita mau menerima masukan yang membangun, kita harus membiasakan diri untuk menjadi pendengar juga. Pengajar tidak hanya mengajar, tidak hanya mengeluarkan ceramah, tetapi kita juga mau menerima kritik dan saran. Dan saya selalu lagi Bu, saya rindu sekali. Ketika saya menjadi awal-awal jadi pengajar, saya itu seringkali dititipkan. Ini kayak programnya ini. Jadi sebelum saya mengajar, misalnya Pak Utomo yang sudah senior, saya selalu dititipkan Pak. Bahkan sampai dulu saya dibawa ke kandang jangan. Itu saya mengajar di sana mendampingi Pak. Simpan nih, saya lupa. Mana jadi? Kandang jangan.
bab 1 sampai bab 9. Itu saya guru di TTK Bapak. Saya di TTK itu untuk apa? Untuk belajar, mendengarkan. Caranya beliau mengajar siapa? Lalu Bu Guntur juga bilang, Bu Metri ikut ibu ini. Saya ikut, ya duduk seperti siswa, mendengarkan. Tapi saya banyak sekali menerima masukan dari situ. Bahkan saya puji Tuhan, saya dipercaya untuk menjadi koordinator kelas. Itu saya sangat bersyukur. Saya tidak ngajar, tidak apa-apa. Saya jadi koordinator itu senang banget. Kenapa? Saya bisa belajar banyak dari pengajar-pengajar yang excellent. Karena saya tahu, saya sudah cukup lama istirahat dari dia karena almarhum tidak ada itu. Dan saya rindu lagi belajar. Musik ini sudah berubah. Ya kan? Jadi saya rindu untuk belajar lagi. Saya senang sekali Bu. Saya cuma duduk ngomong, itu senang banget buat saya. Jadi itu juga koreksi buat saya. Saya secara pribadi itu koreksi buat saya. Itu memperkaya saya kalau buat saya. Ya. Jadi saya memang senang mendengar. Saya suka mendengar. Lebih baik jadi pendengar terlebih dahulu sebelum kita belajar. Kalau itu luar biasa. Ya, sebagai closingnya Bapak Ibu bisa dibaca ya. Tadi yang terakhir dengan salah kedua ditutup dengan evaluasi. Jadi ini untuk evaluasi dari setiap kita semua. Ya, nanti bisa diceklis masing-masing. Kalau ada sesuatu hal yang tidak paham, Bapak Ibu bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih untuk paket training pada malam hari ini. Kalian semua luar biasa. Ya. Silakan dari Ibu aja. Untuk closingnya ya. Ibu aja. Ibu aja. Ya. Ibu. Kita tadi juga ada sedikit penilaian dari beberapa itu ada penampilan, kehadiran, kedisiplinan, apa lagi? Ada 5 dan ini khusus pengajar, ada jam kehadiran, kedisiplinan, kerapian, keramahan dan responsif. Dan tadi Ibu sendiri yang nilai bersama Romo Kudus. Yang memenangkan adalah kita hari ini khusus menilai yang jam kehadiran dan kedisiplinan. Kita yang paling awal yaitu Bapak Yeremia.